Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triana Lega Sukma dengan NIM 24367031. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pembuatan database hotel impian menggunakan MySQL melalui PHP MyAdmin. Pertama, saat kita berada di halaman PHP MyAdmin, kita akan klik tombol SQL ini. Baik, langkah pertama adalah membuat database dengan nama Hotel Impian. Database ini akan menjadi tempat penyimpanan seluruh tabel yang digunakan dalam sistem. Kita akan mengklik icon Go. Baik, di sini sudah terlihat di bagian kiri, database Hotel Impian sudah terbentuk. Setelah database berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah membuat tabel-tabel yang dibutuhkan. Tabel pertama adalah tabel tamu yang digunakan untuk menyimpan data tamu seperti nama, alamat, dan juga nomor telepon. Eh, Sebelum kita membuat tabel, kita harus pilih di database mana dulu kita akan membuat tabelnya. Kita akan mengklik database Hotel Impian. Lalu klik bagian SQL-nya. Baik, di tabel pertama ini yaitu tabel tamu, kita akan menjadikan ID tamu sebagai primary key. Lalu kita akan mengklik tombol Go. Baik, tabel pertama sudah berhasil dibuat, terlihat di bagian kiri. Lalu kita akan lanjut ke tabel kedua. Selanjutnya dibuat tabel jenis kamar yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai jenis kamar beserta tarifnya.
Baik, di tabel kedua ini yaitu tabel jenis kamar, kita akan menjadikan ID jenis sebagai primary key. Lalu mengklik icon Go. Tabel kedua berhasil dibuat, kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel kamar. Tabel selanjutnya itu ada tabel kamar dan menjadikan nomor kamar sebagai primary key. Tabel kamar berhasil dibuat, kita lanjut ke tabel reservasi. Baik, tabel reservasi kodenya sebagai berikut dan kita menjadikan kode reservasi sebagai primary key. Tabel reservasi telah berhasil dibuat, terlihat di bagian kiri. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Tabel berikutnya yaitu ada tabel detail reservasi. Baik, tabel detail reservasi juga sudah berhasil dibuat. Kita lanjut ke tabel terakhir yaitu tabel pembayaran.
Baik, berikut kode untuk tabel pembayaran dan kita menjadikan ID tabel ID pembayaran sebagai primary key pada tabel ini. Setelah seluruh tabel berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah membuat relasi antar tabel menggunakan foreign key. Relasi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi data dan menghubungkan informasi antar tabel. Eh, kita mulai membuat relasi pertama. Kita klik bagian data limpian lagi dan klik icon SQL lagi. Relasi pertama yaitu menghubungkan tabel kamar dengan tabel jenis kamar melalui eh, kolom ID jenis. Baik, kita lanjut ke relasi kedua, yaitu menghubungkan tabel reservasi dengan tabel tamu melalui kolom ID tamu. Baik, ini kode untuk relasi kedua, yaitu menghubungkan reservasi dengan tamu dan menjadikan ID tamu sebagai foreign key. Setelah relasi kedua berhasil dibuat, kita lanjut ke relasi ketiga. Relasi ketiga yaitu kita akan menghubungkan tabel detail reservasi dengan tabel reservasi melalui kolom kode reservasi. Baik, ini kode untuk relasi ketiga, yaitu untuk menghubungkan reservasi dengan detail reservasi dan menjadikan kode reservasi sebagai foreign key.
Relasi ketiga berhasil dibuat, kita lanjut ke relasi keempat. Relasi keempat ini yaitu menghubungkan tabel detail reservasi dengan kamar melalui kolom nomor kamar. Baik, ini kode untuk reservasi keempat, yaitu menghubungkan detail reservasi dengan kamar dan menjadikan nomor kamar sebagai foreign key. Baik, setelah relasi keempat berhasil dibuat, kita lanjut ke relasi terakhir. Relasi terakhir ini yaitu menghubungkan tabel pembayaran dengan tabel reservasi melalui kolom kode reservasi. Baik, ini kode untuk relasi terakhir yaitu pembayaran dan reservasi. Dan menjadikan foreign key sebagai dan menjadikan kode reservasi sebagai foreign key. Baik, setelah relasi berhasil dibuat, dapat dilihat pada tampilan desainer di bagian sini bahwa seluruh tabel telah terhubung sesuai dengan rancangan database yang telah dibuat. Lalu, tahap berikutnya kita akan memasukkan data kepada tabel yang telah kita buat. Baik, tahap berikutnya adalah kita akan memasukkan data ke dalam tabel menggunakan perintah insert.
Baik, ini untuk kode memasukkan data ke dalam tabel menggunakan perintah insert. Ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan coba memasukkan data ke dalam tabel jenis kamar. Ini adalah kode untuk memasukkan data ke tabel jenis kamar menggunakan perintah insert. Dan ini adalah data yang kita akan masukkan, yaitu ada jenis kamar standar, deluxe, dan suite, dan memiliki harganya masing-masing. Nah, ini berarti datanya berhasil dimasukkan. Lanjut, kita coba memasukkan data ke tabel kamar. Berikut ini adalah kode untuk memasukkan data ke tabel kamar menggunakan perintah insert. Dan ini adalah data yang kita akan masukkan. Selanjutnya, kita akan melihat data yang telah kita masukkan. Pertama, kita lihat di tabel kamar terlebih dahulu. Baik, pada tabel kamar sudah baik, di sini terlihat pada tabel kamar sudah masuk datanya, yaitu ada jenis kamar yang tersedia dan juga ada yang sudah terisi. Sekarang kita akan coba melihat data yang kita masukkan ke dalam tabel jenis kamar. Baik, di sini kita sudah melihat tabel jenis kamar yang sudah terisi datanya, yaitu ada ID jenisnya, nama jenisnya, dan tarifnya. Selanjutnya, kita akan coba mengupdate dan juga mengubah data pada tabel ini. Kita akan coba mengubah harga pada jenis kamar deluxe.
Baik, berikut kode untuk update dan atau mengubah data. Di sini kodenya itu ada update pada tabel jenis kamar. Kita set tarifnya dari 500.000 tadi, kita ubah menjadi 600.000. Nah, ini artinya data sudah berhasil diupdate atau diubah. Kita lihat lagi di data jenis kamar. Nah, di sini terlihat data pada kamar yang deluxe tadi 500.000 dan sekarang sudah berubah menjadi 600.000. Sekarang kita akan coba melihat data pada tabel tamu. Hmm. Ini adalah data yang kita masukkan ke dalam tabel tamu tadi, yaitu ada ID tamunya, ada nama tamunya, ada alamat, dan juga nomor telepon. Baik, berdasarkan hasil yang telah saya tunjukkan, database Hotel Impian berhasil dibuat beserta tabel, relasi antar tabel, serta proses pengolahan data seperti menambah, mengubah, dan menampilkan data. Dengan demikian, sistem database ini dapat digunakan untuk mengelola data hotel secara terstruktur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.